Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasir Jamali dari mahasiswa S1 Sistem Informasi Universitas Dinamika angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi Tracer Study berbasis website pada Universitas Dinamika. Latar belakang dari penelitian ini yaitu evaluasi terhadap kompetensi dibutuhkan agar tidak terjadi jarak antara pendidikan tinggi dengan dunia kerja yang ada di masyarakat. Salah satu indikator yang dapat digunakan yaitu sistem untuk mengukur kualitas luarannya. Metode yang digunakan untuk menerima feedback atau umpan balik oleh pendidikan tinggi yaitu Tracer Study. Tracer Study ini pertama kali digunakan oleh Universitas Indonesia pada tahun 2008. Dan dilanjutkan oleh pendidikan tinggi lain di Indonesia. Universitas Dinamika telah melakukan Tracer Study menggunakan sistem online pada tahun 2016. Namun sistem online tersebut hanya digunakan untuk pengisian kuesioner lulusan saja. Sedangkan untuk pengisian kuesioner pengguna lulusan atau tempat lulusan bekerja masih menggunakan sistem konvensional. Pada sistem online saat ini juga daftar pertanyaan masih dalam bentuk statis, sehingga tidak dapat menyesuaikan pembaruan dari dikti. Dengan kondisi ini menyebabkan data lulusan dan pengguna lulusan tidak terintegrasi secara otomatis, sehingga perlu dilakukan integrasi secara manual. Di lain sisi, sistem juga belum mampu memperbarui pertanyaan sesuai dengan dikti. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dibutuhkan sistem penelusuran lulusan yang dapat digunakan untuk pengisian kuesioner lulusan dan pengguna lulusan, serta dapat memperbarui pertanyaan sesuai dengan dikti. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tadi, dapat dihasilkan rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana membangun sistem Tracer Study dengan pertanyaan kuesioner yang dinamis dan sesuai kebutuhan. Yang kedua, bagaimana merancang bangun aplikasi Tracer Study untuk lulusan dan pengguna lulusan. Berdasarkan rumusan masalah, maka perlu dibatasi pokok permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi dirancang berbasis website. Yang kedua, aplikasi digunakan oleh lulusan, pengguna lulusan, dan pihak PLKA Universitas Dinamika. Yang ketiga, aplikasi memberikan output berupa laporan untuk dilaporkan kepada pihak manajemen Universitas Dinamika dan pihak dikti. Berdasarkan rumusan masalah, berikut tujuan yang akan dicapai yaitu 1. Membangun sistem Tracer Study dengan pertanyaan kuesioner yang dinamis sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, merancang bangun aplikasi Tracer Study untuk lulusan dan pengguna lulusan pada Universitas Dinamika. Yang ketiga, membangun aplikasi Tracer Study dengan fitur dashboard, pengisian kuesioner, rekap data, pengelolaan pertanyaan, dan cetak laporan. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu yang pertama, membantu Universitas Dinamika untuk menentukan target responden kuesioner penelusuran lulusan dan pengguna lulusan. Yang kedua, membantu Universitas Dinamika dalam melakukan proses penelusuran lulusan dan pengguna lulusan. Yang ketiga, memudahkan Universitas Dinamika mengetahui hasil penelusuran lulusan dan pengguna lulusan. Yang keempat, membantu lulusan dan pengguna lulusan untuk memberikan saran dan kritik kepada Universitas Dinamika. Adapun landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama exit cohort, kedua Tracer Study, ketiga metode waterfall, keempat aplikasi, kelima visualisasi data, keenam black box testing. Selanjutnya masuk ke dalam bab analisis perancangan sistem. Pada penelitian ini menggunakan 3 tahapan yaitu tahap awal, tahap pengembangan, dan tahap akhir. Pada tahap awal terdapat fase communication. Selanjutnya pada tahap pengembangan terdapat fase planning, modeling, construction, dan deployment. Selanjutnya pada tahap akhir terdapat kegiatan pembuatan laporan akhir. Pada fase modeling terdapat proses pembuatan diagram IPO. Berikut hasil diagram IPO yang telah dibuat. Pada diagram IPO ini menunjukkan proses pengelolaan data master, terdiri dari proses pengelolaan data lulusan,
proses pengelolaan data pengguna lulusan, proses pengelolaan data pertanyaan lulusan, dan proses pengelolaan data pertanyaan pengguna lulusan. Selanjutnya yaitu diagram EPO pada proses pembuatan periode lulusan. Dalam proses pembuatan periode lulusan dibagi menjadi 7 proses diantaranya. Pertama, proses pengelolaan data periode, proses pemilihan pertanyaan lulusan, proses pemilihan pertanyaan pengguna lulusan, proses pemilihan lulusan, proses pemilihan pengguna lulusan, proses pembuatan password dan kirim pemberitahuan kelulusan, dan proses pembuatan PIN login untuk pengguna lulusan. Selanjutnya yaitu diagram IPO untuk pengisian pertanyaan. Pengisian pertanyaan ini terdapat 2 proses, yaitu pengisian pertanyaan untuk lulusan dan proses pengisian pertanyaan untuk pengguna lulusan. Pada setiap proses menerima input berupa jawaban dari lulusan maupun pengguna lulusan. Selanjutnya yaitu diagram IPO pada proses pembuatan laporan. Pembuatan laporan terdiri dari 2 proses, yaitu proses pembuatan laporan dalam bentuk dashboard dan proses pembuatan laporan untuk dikti. Selanjutnya, dalam fase modeling ini juga terdapat pembuatan konteks diagram. Berikut hasil konteks diagram. Dari diagram konteks diagram ini dapat dilihat bahwa aplikasi Tracer Study memiliki 4 entitas, yaitu yang pertama admin atau bagian PLKA, yang kedua pimpinan Universitas Dinamika, yang ketiga lulusan, dan yang keempat pengguna lulusan. Oke, saya akan mempresentasikan aplikasi saya. Yang pertama kita akan masuk ke dalam bagian admin. Sebelum masuk, wajib melakukan login. Oke, pada tampilan awal akan ditampilkan halaman dashboard pada admin. Selanjutnya yang pertama akan membuat sebuah pertanyaan untuk lulusan. Untuk lulusan, masuk ke pertanyaan, lalu pilih lulusan. Pada menu master pertanyaan lulusan, silakan buat pertanyaan. Di sini saya akan membuat pertanyaan sebagai berikut. Oke, yang pertama kita akan membuat pertanyaan, contohnya seberapa erat untuk tipe masukannya saya akan coba menggunakan radio box. Kode pertanyaannya sendiri yaitu F14. Jawabannya contoh ini ada saat 1 tambah. Oke, kita coba dengan 2 pilihan jawaban. Setelah itu langsung di save form untuk membuat pertanyaan. Jika datanya semua sesuai, pertanyaan berhasil dibuat dan akan tampil di dalam daftar pertanyaan ini. Selanjutnya mencoba untuk membuat periode penelusuran. Pertama klik menu periode. Lalu di sini sudah ada daftar periode yang telah dibuat sebelumnya. Untuk membuat periode silakan masuk ke buat periode. Pada menu periode ini akan tampil berupa form. Yang pertama untuk mengisi info periode penelusuran. Contohnya di sini periode penelusuran Februari. Tahun periodenya diisi contoh 2021, untuk tanggalnya misal tanggal dimulai 1 Maret. Diklik next. Di sini dipilih pertanyaan lulusan yang akan dipakai. Misal ini contohnya saya akan menggunakan ini dan ini. Dan ini. Oke. Diklik next. Untuk pertanyaan pengguna lulusan silakan dipilih juga. Untuk lulusannya saya contoh untuk memilih lulusan yang pertama ini dan ini. Oke, langsung diklik next.
Pada pemuda lulusan juga dipilih, saya coba pilih ini, submit, berhasil menyimpan data. Nah, datanya akan tampil di sini untuk detail dari periode penelusuran. Selanjutnya saya akan mencoba untuk mengirimkan pemberitahuan kepada lulusan melalui email. Buka pada detail penelusuran, lalu pilih lulusan, dan di sini akan tampil daftar lulusan pada periode ini. Di sini ada tombol generate password dan email, silakan diklik. Nah, ini akan dilakukan untuk memilih lulusan yang akan dikirimi email. Di sini untuk subjek emailnya, contohnya untuk pesan email mau diisi atau tidak terserah, ini adalah opsional. Klik save change dan akan dikirim email. Sukses mengirim email, selanjutnya akan melakukan pengisian kuesioner untuk lulusan. Oke, selanjutnya kita akan coba masuk ke halaman lulusan, diklik masuk, lalu dipilih ini isi username sesuai dengan yang ada di email yang sudah dikirim lewat email, username dan password. Masuk. Misal statusnya belum bekerja. Selanjutnya di sini akan tampil untuk pertanyaannya. Di sini akan tampil untuk pertanyaannya. Contoh ini adalah sebuah bakat hubungan bidang studi dengan pekerjaan Anda. Ya, saya pilih erat, langsung diklik next. Selanjutnya skip. Oke, ini adalah pertanyaan terakhir. Jika sudah selesai menjawab semuanya, silakan diklik submit jawaban. Oke, jawaban sudah tersubmit dan disimpan ke dalam sistem. Oke. Sekian presentasi dari saya, kalau lebihnya mohon maaf. Terima kasih.